Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi berikut. Perkenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada Greni Puspita Dewi dengan NPM Akhir 044, kemudian ada Marcella Rosari dengan NPM Akhir 056, kemudian ada Putri Femini Janti dengan NPM Akhir 058, kemudian ada Nafis Rizky dengan NPM Akhir 070, dan yang terakhir ada Raja Sarlianera dengan NPM Akhir 077. Ke bagian introduction. Nah, di sini kita akan mengenai materi yang akan kita bahas. Nah, di sini terkadang perusahaan itu mengalami kesulitan dalam mengembangkan sistem informasi akuntansi atau AIS. Nah, yang pertama itu biasanya permintaan pengembangan ini sangat banyak sehingga proyek itu tertunda selama bertahun-tahun. Kemudian juga kesulitan lainnya yaitu pengguna menemukan bahwa AIS baru tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka. Nah, biasanya terjadi karena pengguna ini merasa sulit untuk memvisualisasikan cara kerja AIS dengan meninjau dokumentasi desain, dan karena pengembang yang tidak memahami kebutuhan bisnis atau pengguna pun merasa sulit untuk memberikan saran perbaikan yang berarti. Kemudian, pengembangan memakan waktu lama sehingga sistem tersebut tidak lagi memenuhi kebutuhan. Kemudian, kesulitan lainnya seperti pengguna tidak menentukan kebutuhan mereka secara memadai karena mereka tidak tahu apa yang mereka butuhkan, atau mereka tidak dapat mengkomunikasikan kebutuhan tersebut kepada pengembang sistem. Kemudian juga perubahan sulit dilakukan setelah persyaratan dibukukan. Jika pengguna tes mengubah persyaratan AIS, mungkin memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Nah, sehingga dalam bab ini kita akan mempelajari 3 cara untuk memperoleh sistem informasi, yaitu membeli perangkat lunak, mengembangkan perangkat lunak secara internal, dan menyewa perusahaan untuk mengembangkan dan mengoperasikan sistem. Nah, kita juga akan mempelajari 4 cara untuk meningkatkan proses pengembangan seperti mendesain ulang proses bisnis, membuat prototipe, kemudian teknologi pengembangan tangkas dan alat rekayasa perangkat lunak berbantuan komputer. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang purchasing software atau perangkat lunak pembelian. Nah, pada masa-masa awal komputer, sulit untuk membeli perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sekarang tidak lagi demikian. Survei Deloitte & Touch menemukan bahwa sebagian besar kepala bagian informasi berharap untuk mengganti sistem mereka saat ini dengan paket perangkat lunak yang tersedia secara komersial. Banyak organisasi, terutama yang lebih besar, membeli paket Enterprise Resource Planning atau ERP yang mengintegrasikan semua aspek organisasi perusahaan. Lalu yang selanjutnya ada selecting a vendor atau memilih vendor. Keputusan mengenai perangkat keras, pelayanan, pemeliharaan, dan sumber daya SIA lainnya bisa terpisah dari keputusan mengenai perangkat lunak. Meskipun keduanya saling bergantung satu sama lain, vendor dapat ditemukan melalui referensi, konversi, majalah industri, dan internet. Penting untuk memilih vendor dengan hati-hati karena vendor yang tidak berpengalaman atau kurang modal bisa saja gulung tikar, sehingga pelanggan tidak mendapatkan dukungan. Bahkan vendor yang sudah mapan pun bisa menimbulkan masalah seperti yang terlihat ketika Texas menyewa IBM untuk mengkonsolidasikan pusat data yang menyebabkan penurunan tingkat layanan dan penundaan tugas karena persyaratan proyek yang buruk dan memilih tawaran yang rendah. IBM hampir kehilangan kontrak setelah gagal mencadangkan sistem penting. Yang selanjutnya ada acquiring hardware and software atau memperoleh perangkat keras dan perangkat lunak. Yang pertama ada menghemat waktu.
Informasi yang sama diberikan kepada semua vendor, sehingga tidak ada lagi proses pandangan dan pertanyaan yang berulang-ulang. Yang kedua, menyederhanakan proses pengambilan keputusan. Semua tanggapan dalam format yang sama dan berdasarkan informasi yang sama. Yang ketiga, mengurangi kesalahan. Kemungkinan untuk mengabaikan faktor-faktor penting itu akan berkurang. Yang terakhir, ada menghindari potensi ketidaksepakatan. Kedua belah pihak memiliki harapan yang sama dan informasi yang relevan ditangkap secara tertulis. Dan yang terakhir ada evaluating proposal and selecting a system, atau mengevaluasi proposal dan memilih sistem. Proposal yang tidak memiliki informasi penting, tidak memenuhi persyaratan minimum, atau ambigu akan dieliminasi. Proposal yang lolos penyaringan awal ini dibandingkan dengan persyaratan sistem untuk menentukan apakah semua persyaratan wajib terpenuhi dan berapa banyak persyaratan yang diinginkan terpenuhi. Vendor terbaik diundang untuk mendemonstrasikan sistem mereka menggunakan data yang disediakan perusahaan untuk mengukur kinerja sistem dan memvalidasi klaim vendor. Yang selanjutnya ini ada materi dari perangkat lunak yang dikembangkan pengguna akhir. Komputasi pengguna akhir atau EUC ini adalah pengembangan, penggunaan, dan kontrol langsung sistem informasi berbasis komputer oleh pengguna. EUC ini adalah orang-orang yang menggunakan IT untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka daripada mengandalkan profesional sistem. Misalnya tabungan dan pinjaman di California menginginkan sistem untuk melacak persyaratan cadangan pinjaman. Ketika Departemen Sistem Informasi mengatakan sistem akan memakan waktu 18 bulan untuk dikembangkan, Departemen Pinjaman menggunakan PC dan program database untuk mengembangkan program fungsional dalam 1 hari. Meningkatkan program membutuhkan beberapa hari lagi. Departemen Pinjaman tidak hanya memangkas waktu pengembangan dari 18 bulan menjadi beberapa hari, tetapi juga mendapatkan informasi yang tepat dan yang dibutuhkan karena pengguna mengembangkan sistem sendiri. Ini ada beberapa contoh pengembangan pengguna akhir yang sesuai, yaitu yang pertama ada mengambil informasi dari database perusahaan untuk menghasilkan laporan sederhana atau untuk menjawab pertanyaan satu kali. Yang kedua ini ada melakukan analisis bagaimana jika sensitivitas atau statistik. Yang ketiga ada mengembangkan aplikasi menggunakan perangkat lunak seperti spreadsheet atau sistem database. Yang selanjutnya ada menyiapkan jadwal seperti jadwal penyusutan dan amortisasi pinjaman. Yang selanjutnya ini ada keuntungan dan kerugian komputasi pengguna akhir. EUC ini menawarkan keuntungan sebagai berikut. Yang pertama ini ada pembuatan, kontrol, dan implementasi pengguna. Pengguna bukan Departemen SI mengontrol proses pengembangan. Pengguna memutuskan apakah suatu sistem harus dikembangkan dan informasi apa yang penting Kepemilikan ini membantu pengguna mengembangkan sistem yang lebih baik. Yang selanjutnya ada sistem yang memenuhi kebutuhan pengguna, yaitu sistem yang dikembangkan oleh pengguna akhir lebih mungkin untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Pengguna menemukan kekurangan yang tidak ditangkap oleh orang-orang SI. Banyak masalah komunikasi pengguna analis programmer dalam pengembangan program tradisional dihindari. Yang selanjutnya ini ada ketepatan waktu. Sebagian besar penundaan panjang yang melekat dalam pengembangan sistem tradisional dapat dihindari, seperti analisis biaya manfaat yang memakan waktu, definisi persyaratan terperinci, dan penundaan yang birokrasi proses persetujuan. Yang selanjutnya ada membebaskan sumber daya sistem. Semakin banyak kebutuhan informasi yang dipenuhi pengguna, semakin banyak waktu yang dapat dihabiskan Departemen SI untuk kegiatan pengembangan dan pemeliharaan lainnya. Ini mengurangi tumpukan proyek pengembangan sistem yang terlihat dan tidak terlihat. Yang selanjutnya ada keserbagunaan dari kemudahan penggunaan.
Ya, sebagian besar perangkat lunak EUC mudah dipahami dan digunakan. Pengguna dapat mengubah informasi yang mereka hasilkan atau memodifikasi aplikasi mereka kapanpun kebutuhan mereka berubah. Dengan komputer, laptop, karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan di rumah, di pesawat, hampir di mana saja. Nah, namun ada kelemahan yang signifikan untuk EUC dan menghilangkan keterlibatan analis atau programmer dalam proses pengembangan. Nah, yang pertama ini ada kesalahan logika dan pengembangan. Dengan sedikit pengalaman dalam pengembangan sistem, pengguna akhir lebih mungkin membuat kesalahan dan cenderung tidak mengenali kapan kesalahan telah terjadi. Nah, selanjutnya ada aplikasi yang tidak diuji secara memadai. Pengguna cenderung tidak menguji aplikasi mereka dengan ketat, baik karena mereka tidak menyadari perlunya melakukannya atau karena kesulitan atau waktu yang terlibat. Yang selanjutnya ada sistem yang tidak efisien. Sebagian besar pengguna akhir bukan programmer dan juga tidak terlatih dalam pengembangan sistem. Akibatnya sistem mereka tidak selalu efisien. Nah, yang selanjutnya ini ada sistem yang tidak terkontrol dan didokumentasikan dengan baik. Banyak pengguna akhir tidak menerapkan kontrol untuk melindungi sistem mereka. Sistem yang dibuat pengguna seringkali tidak didokumentasikan dengan baik karena pengguna menganggap tugas itu membosankan atau tidak penting. Nah, selanjutnya ada ketidakcocokan sistem. Perusahaan yang menambahkan peralatan pengguna akhir tanpa mempertimbangkan implikasi teknologi memiliki keragaman perangkat keras dan perangkat lunak yang sulit untuk didukung atau dijaringankan. Nah, selanjutnya ini ada mengelola dan mengontrol komputasi pengguna akhir. Organisasi harus mengelola dan mengontrol EUC dengan memberikan panduan dan standar yang cukup tanpa mengurangi fleksibilitas pengguna. Meja bantuan mendukung pengguna akhir dengan menyelesaikan masalah, menyebarkan informasi, mengevaluasi produk baru, melatih pengguna, membantu pengembangan aplikasi, dan menyediakan pemeliharaan teknis. Selain itu, meja bantuan mengontrol pembelian perangkat keras dan perangkat lunak, dokumentasi, pengujian, keamanan, serta akses dan berbagi data tingkat korporat sambil menjaga kerahasiaan data. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan outsourcing the system atau sistem pemberdayaan. Nah, jadi di sini itu adalah pengertiannya sendiri. Outsourcing ini itu adalah pekerjaan suatu di luar perusahaan yang dimana untuk menangani seluruh atau sebagian dari organisasi untuk memproses suatu aktivitas data. Nah, di sini tuh mainframe-nya itu persetujuan tuh adanya outsourcing pekerjaan karyawan IS, terus mengoperasi dan memanajemen sistem di situs klien dan juga untuk mengimigrasikan sistem ke komputernya outsourcernya itu sendiri. Nah, di sini tuh asal usulnya dari outsourcingnya itu adalah untuk pengadaan diasahkan pada aplikasi yang standarisasi itu seperti adanya penggajian dan akuntansi atau perusahaan yang diinginkan untuk pemasukan kasnya. Nah, di sini tuh banyak banget perusahaan yang kecil itu melakukan pengalidayaan dengan pendapatan tahunannya itu kurang lebih itu ada 1 juta US dollar dan fungsinya akuntansi oleh seorang CPA lokal. Nah, di sini kita perlu adanya, kan pasti dalam outsourcing itu ada keuntungan sama kerugian kan kalau kita pakai outsourcing itu. Nah, jadi keuntungan yang pertama itu adalah a business solution. Nah, atau sebuah business solution. Nah, jadi outsourcing itu membuat suatu strategi langsung dan bisnis ekonomi memungkinkan perusahaan untuk berkonsentrasi pada kompetensi intinya. Kemudian yang kedua yaitu adanya pemanfaatan aset. Nah, di sini tuh pemanfaatan aset di sini tuh organisasi tuh meningkatkan posisi kasnya mereka itu dengan cara mengurangi biaya pada menjual aset kepada pengalidayaan itu atau outsourcernya itu. Kemudian yang ketiga adanya access to greater atau akses pada keahlian yang lebih tinggi dan lebih besar dan teknologi yang lebih tinggi, yang lebih baik. Nah, di sini dimaksud itu karena ada waktu yang dimanfaatkan itu cukup banyak tetap ya, maka dari itu outsourcer itu bisa meningkatkan teknologi lebih baik kepada perusahaannya. Kemudian biaya rendah atau lower cost. Di sini tuh perusahaan seperti perusahaan IMB itu mengalidayakan suatu perusahaannya mereka Cina itu kurang lebih itu 30%-nya gitu. Jadi 30% biaya Amerika Serikat gitu. Kemudian less development time atau
pengurangan waktu development itu pengembangannya. Di sini tuh outsourcing itu membantu untuk memotong melalui pengembangan sistem politiknya. Yang ketujuh yaitu mengeliminasi penggunaan maksimal dan rendah. Nah, di sini tuh outsourcing itu seperti perusahaan, contohnya perusahaan berupa ya. Nah, perusahaan berupa itu di sini tuh mereka tuh mengalidayakan atau memotong sebuah prosesnya itu sebagai setengah saja dan seberapa outsourcing itu digunakan seperti itu. Kemudian adanya facilitation of downsizing atau fasilitas perampingan. Nah, di sini tuh perusahaan itu banyak banyak melakukan downsize, sering memiliki fungsi sistem akuntansi itu yang besar dan sebenarnya tidak perlu. Jadi banyak mereka itu yang sebenarnya itu nggak perlu kita pakai fasilitas itu, tapi adanya outsourcing itu bisa mengurangi waktu. Nah, kemudian biasanya kan ada keuntungannya. Di sini itu kita bahas kegagalan. Jadi kegagalan pengadaan itu disebabkan untuk mempersiapkan secara benar, terus semangat pembelian besar-besaran tanpa pikir panjang. Nah, di sini tuh perusahaan itu asal jiplak dan mereka itu mengira kalau kita pakai outsourcing itu bisa memenuhi harapannya, padahal tuh nggak semua outsourcing itu bisa memenuhi harapan mereka. Nah, di sini saya akan jelaskan terkait dengan kekurangannya mereka atau kegagalan mereka. Yang pertama ada ini flexibility atau tidak fleksibilitas. Nah, di sini tuh tidak fleksibilitas itu kontrak mereka itu kurang lebih itu ada 10 tahun, dan jika perusahaan itu merasa tidak puas atau tidak memiliki perubahan yang cukup struktural, maka akan susah untuk mereka untuk bisa break atau berhentikan mereka itu. Kalaupun mereka berhenti itu pasti harganya saat mau kurang lebih ada 4,5 juta US dollar untuk bisa memberhentikan itu. Kemudian loss of control, jadi hilangnya kendalian tuh perusahaan tuh pasti bisa menjaga risiko kehilangan kendalian atas sistem dan datanya itu. Kemudian reduce competitive advantage atau mengurangi keuntungan kompetitif. Nah, di sini itu perusahaan itu seringkali untuk tidak termotivasi untuk memenuhi tantangan klien, dan mereka itu pasti kehilangan pengamatannya tentang cara SIA itu menguntungkan yang kompetitif. Kemudian locking system atau sistem terkunci. Jadi perusahaan itu di sini tuh perusahaan itu harus membeli beberapa peralatan dan memperkerjakan staf baru untuk bisa memproses suatu itu datanya mereka, dan biayanya itu cukup mahal untuk bisa mengeluarkan uang tersebut. Kemudian unfulfilled goals atau tujuan tidak tercapai. Nah, di sini tuh mereka mengkritik banyaknya memanfaatkan benefitnya outsourcer ini. Nah, jadi mereka itu seperti banyak orang mengira tadi yang saya jelaskan sebelumnya bahwa peningkatan efisien itu adalah mitos, dan mereka harap kalau pakai outsourcing itu bisa meningkatkan kinerja mereka. Itu sebenarnya itu banyak yang salah. Kemudian next port service. Port service di sini itu layanan buluk. Banyak komplain umum itu kan sebagai respon ya yang mereka berubah bisnisnya itu secara berjalan, apakah ini tuh berjalan secara lambat ataupun tidak sama sekali. Kemudian terakhir ada increase atau peringkat risiko. Di sini tuh banyak risiko, yaitu operasional, finansial, teknologi, strategi, personal, hukum, dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode untuk meningkatkan pengembangan sistem. Manajemen proses bisnis atau Business Process Management atau bisa disebut juga BPM, yaitu sebuah pendekatan sistematis secara berkelanjutan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan proses bisnis sebuah organisasi. Ada beberapa prinsip penting yang mendasari BPM, yaitu yang pertama, proses bisnis dapat menghasilkan keuntungan kompetitif. Proses inovatif yang membantu bisnis merespon konsumen, pasar, dan peraturan yang berubah lebih cepat daripada kompetitor menciptakan keuntungan kompetitif. Yang kedua adalah proses bisnis harus dikelola dari ujung ke ujung. Manajemen proses bisnis atau Business Process Management atau BPM memandang proses bisnis sebagai aset keorganisasian strategis yang harus dipahami, dikelola, dan ditingkatkan. Yang ketiga adalah proses bisnis harus cekatan. Hal tersebut memerlukan fleksibilitas dan teknologi otomatisasi proses bisnis yang mendukung modifikasi cepat.
Dan yang terakhir adalah proses bisnis haruslah selaras dengan strategi dan kebutuhan keorganisasian. Berikutnya ada sistem manajemen proses bisnis atau Business Process Management System atau yang disebut juga BPMS. Sistem ini adalah sistem mengotomatiskan dan memfasilitasi peningkatan proses bisnis. Di sini ada 4 komponen, yaitu yang pertama, sebuah mesin proses untuk memodelkan dan menjalankan aplikasi termasuk aturan bisnis. Yang kedua, analisis bisnis untuk membantu mengidentifikasi dan bereaksi terhadap isu-isu, tren, dan peluang bisnis. Yang ketiga, ada alat-alat kolaborasi untuk menghapus penghalang komunikasi. Yang keempat, ada pengelola isi untuk menyimpan dan mengamankan dokumen, gambar, dan file elektronik lain. Berikutnya adalah prototyping. Prototyping adalah sebuah pendekatan desain sistem yang berada dalam suatu model kerja disederhanakan yang tengah dikembangkan. Keuntungan prototyping yaitu yang pertama, keterlibatan dan kepuasan pengguna yang lebih tinggi. Kedua, lebih sedikit kesalahan. Dan yang ketiga, lebih murah. Selanjutnya ada kerugian prototyping, yaitu yang pertama, waktu pengguna yang signifikan. Kedua, penggunaan yang kurang efisien atas sumber daya sistem. Dan terakhir ada reaksi perilaku yang negatif. Nah, selanjutnya ada Agile Method atau metodologi Agile. Nah, salah satu masalah dengan pendekatan SDLC tradisional yang sering disebut dengan pendekatan waterfall adalah bahwa pendekatan ini mengasumsikan bahwa persyaratan tidak berubah saat sistem dirancang. Nah, dalam banyak proyek pengembangan sistem, persyaratan memang berubah karena pengguna seringkali tidak memahami semua hal yang mereka inginkan dari perangkat lunak. Artinya, mereka menemukan lebih banyak persyaratan yang berbeda saat proses pengembangan perangkat lunak berlangsung. Nah, karena teknologi ini berubah begitu cepat, lebih banyak hal yang dicapai dengan teknologi. Perusahaan cepat dalam persyaratan dan teknologi ini menciptakan kebutuhan akan siklus hidup produk yang lebih pendek yang seringkali tidak kompatibel dengan metodologi pengembangan perangkat lunak. Nah, sebuah filosofi, panduan, dan serangkaian prinsip untuk mengembangkan sistem informasi dan lingkungannya tidak dikenal dan berubah dengan cepat. Menurut filosofi pengembangan tangkas, yang lebih penting adalah yang pertama, merespon perubahan daripada mengikuti rencana atau jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang kedua, menekankan individu dan interaksi daripada proses, alat, dan kontrol pengembangan. Yang ketiga yaitu menekankan kolaborasi pelanggan daripada negosiasi kontrak. Kemudian yang terakhir, menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas daripada menghasilkan dokumentasi perangkat lunak yang baik. Nah, ada sejumlah metodologi pengembangan yang memanfaatkan prinsip-prinsip pengembangan tangkas. 3 yang terpenting yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama Scrum, kemudian Extreme Programming, dan Unified Process. Nah, yang pertama ini adalah Scrum. Nama Scrum ini berasal dari permainan rugby. Seperti Scrum rugby, metodologi Scrum melibatkan tim pengembangan perangkat lunak yang bekerja sama dalam proses yang intens tetapi relatif singkat untuk mencapai tujuan pengembangan bersama. Nah, proses Scrum yang berulang dan bertahap terus berulang dan anggota tim bertemu setiap hari dalam komunikasi tatap muka hingga pengembangan selesai. Nah, dalam proses Scrum ini ada 3 peran utama, yaitu pemilik produk, anggota tim, dan master Scrum. Nah, pemilik produk ini adalah pelanggan yang bertanggung jawab untuk memastikan tim Scrum menghasilkan apa yang dibutuhkan. Kemudian, pemilik produk bekerja dengan pengguna sistem dan menulis cerita pengguna seperti deskripsi tentang sesuatu yang ingin disertakan pengguna dalam sistem. Kemudian menempatkannya di backlog produk dan memprioritaskan item backlog sehingga tim tahu apa yang harus dikembangkan selanjutnya. Kemudian pemilik produk menghabiskan sebagian besar waktunya dengan berfokus pada sisi bisnis dan dari proyek pengembangan. Kemudian juga bekerja dengan pengguna untuk mengidentifikasi kebutuhan bisnis mereka dan bertindak sebagai jembatan komunikasi antara pengguna dan tim Scrum. Nah, tim Scrum ini adalah kelompok kecil yang terdiri dari 9 pengembang lintas
fungsi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan, menguji, dan mengirimkan perangkat lunak di akhir sprint Scrum. Kemudian Scrum Master. Nah, ini merupakan fasilitator Scrum yang memastikan praktik Serum diikuti dan membantu tim mengatur diri sendiri. Nah, dia bertindak sebagai penyangga antara tim dan pengaruh yang mengganggu dengan menyingkirkan hambatan yang mempengaruhi kemampuan tim untuk mencapai tujuannya dan menghasilkan hasil sprint. Nah, Scrum Master ini bekerja dengan pemilik produk untuk memastikan backlog produk dikelola dengan baik. Selanjutnya di sini ada pemrograman ekstrim. Nah, pemrograman ekstrim atau XP ini adalah pengembangan perangkat lunak teknologi. Nah, seperti teknologi yang dirancang untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi secara lebih produktif dengan mengambil elemen-elemen yang bermanfaat dan praktik-praktik terbaik dari pengembangan perangkat lunak tradisional ke tingkat ekstrim. Nah, ada beberapa karakteristik XP yang lebih penting, meliputi yang pertama, menggunakan tim pemrograman 2 orang. Kemudian juga mengakui bahwa perubahan pada persyaratan sistem adalah kejadian normal dan dapat diterima dalam pengembangan perangkat lunak yang harus diharapkan dan direncanakan seiring berjalannya waktu dan kebutuhan sistem lebih dapat dipahami. Kemudian menggunakan sistem pengembangan yang singkat yang berpuncak pada rilis perangkat lunak yang sering sehingga terdapat banyak titik pemeriksaan yang memungkinkan persyaratan pelanggan baru diperkenalkan. Kemudian karakteristik selanjutnya yaitu dimulai dengan solusi yang paling sederhana dan hanya menambahkan fungsionalitas tambahan sesuai kebutuhan. Kemudian menggunakan kode untuk mengomunikasikan pemikiran tentang masalah pemrograman yang rumit ataupun sulit dipahami. Kemudian memerlukan programmer untuk mendengarkan kebutuhan pelanggan dan memahami proses bisnis mereka sehingga mereka dapat memberikan umpan balik pelanggan tentang aspek bisnis, aspek teknis tentang bagaimana suatu masalah dapat atau tidak dapat dipecahkan. Kemudian juga diuji secara ekstensif setiap bagian kode yang ditulis sebelum mengembangkan fitur tambahan untuk menghilangkan sebanyak mungkin kekurangan kode. Kemudian memerlukan komunikasi dan umpan balik yang sering dan cepat antara pelanggan, pengembang, dan penguji. Kemudian mengatur logika sistem untuk mencegah ketergantungan sistem sehingga perubahan pada suatu bagian sistem tidak akan memengaruhi bagian sistem yang lain. Selanjutnya yaitu proses terpadu. Nah, ini merupakan kerangka kerja pengembangan perangkat lunak dengan 4 fase. Yang pertama yaitu permulaan, elaborasi, konstruksi, dan transisi. Nah, 3 fase terakhir dibagi menjadi serangkaian iterasi dengan durasi yang telah ditentukan sebelumnya. Tahap awal dan tahap yang paling singkat yaitu jika terlalu lama, tahap awal itu adalah tahap yang paling singkat karena jika terlalu lama, biasanya hal ini menunjukkan bahwa spesifikasi awal yang ada terlalu banyak ataupun terlalu rinci. Nah, kemudian pada tahap elaborasi yang merupakan tahap terpanjang kedua dan dianggap oleh sebagian orang sebagai tahap terpenting yaitu analisis melakukan sebagian besar aktivitas analisis dan desain untuk proyek. Kemudian fase ini diakhiri dengan rencana untuk fase konstruksi. Nah, fase konstruksi adalah fase terpanjang, yaitu sistem dikodekan dan dibangun menggunakan fondasi yang dibuat dalam fase elaborasi. Sistem ini dibangun dan diimplementasikan dalam serangkaian iterasi yang pendek, yang masing-masing menghasilkan rilis perangkat lunak yang dapat dieksekusi. Setiap iterasi baru didasarkan pada kasus penggunaan. Kemudian fase konstruksi diakhiri dengan versi beta perangkat lunak yang akan digunakan selama fase transisi. Nah, pada fase transisi, sistem tersedia bagi pengguna sistem. Fase transisi selesai ketika sistem memenuhi harapan pengguna dan kriteria uji penerima terpenuhi. Yaitu teknik perangkat lunak berbantuan komputer. Nah, rekayasa perangkat lunak atau sistem berbantuan komputer atau CAS adalah paket alat terpadu yang digunakan oleh para desainer terampil untuk membantu merencanakan, menganalisis, merancang, memprogram, dan memelihara sistem informasi. Nah, perangkat lunak CAS ini biasanya memiliki alat untuk perencanaan strategis.
Alat CAS ini menyediakan sejumlah keuntungan penting. Yang pertama ada peningkatan produktivitas, di mana CAS dapat menghasilkan kode bebas bug dari spesifikasi sistem dan dapat mengotomatisasikan tugas-tugas berulang. Nah, kemudian peningkatan kualitas program. Alat CAS ini menyederhanakan penerapan standar pengembangan terstruktur, memeriksa keakuratan intern design dan mendeteksi ketidakkonsistenan. Selanjutnya yaitu prosedur kontrol yang ditingkatkan. Alat CAS ini mendorong kontrol sistem dan langkah-langkah keamanan dan auditabilitas sistem serta prosedur penanganan kesalahan di awal proses desain. Kemudian dokumentasi yang disederhanakan. Nah, CAS secara otomatis mendokumentasikan sistem seiring dengan kemajuan perkembangan. Keuntungan tersebut ada beberapa masalah serius yang dihadapi teknologi CAS, yaitu seperti ketidakcocokan. Nah, beberapa alat CAS tidak dapat berinteraksi secara efektif dalam sistem lain. Kemudian biaya. Nah, teknologi CAS ini mahal sehingga tidak terjangkau oleh banyak perusahaan. Kemudian yang terakhir ada harapan yang tidak terpenuhi. Nah, survei oleh Deloitte dan Touch menunjukkan bahwa hanya 37% CIO yang menggunakan CAS karena mereka yakin mencapai manfaat yang diharapkan. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.